warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiatul Jannah, NIM E 2019-2145. Saya dari kelas ES4. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah ditugaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran yaitu orang yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu usia 15-64 tahun, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Selanjutnya ada macam-macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang secara nyata orang tersebut memang tidak memiliki pekerjaan dan ia tidak mencari pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran yang semisal standar umum orang bekerja 8 jam sehari, namun ia bekerja selama 6 jam alias ada pengurangan waktu untuk bekerja, mungkin dikarenakan ada peningkatan sumber daya produksi. Misalnya ada penambahan pekerja yang awalnya mungkin ada 10 pekerja dalam waktu 8 jam bekerja pada tiap harinya, namun karena ada pertambahan pekerja, misalnya 2 orang pekerja menjadi 12 pekerja, maka ia bisa jadi dalam sehari ia mengalami penurunan waktu bekerja, yaitu contohnya selama 6 jam. Kemudian ada pengangguran musiman, contohnya seorang penjual es. Seorang penjual es menjual esnya pada saat musim kemarau, karena musim panas, jadi otomatis penghasilan yang bisa didapatkan pada saat musim kemarau lebih banyak. Namun pada saat musim hujan, ia berhenti untuk jualan es karena tidak mungkin pada saat musim penghujan ia jualan es, pasti tidak laku ya. Nah, maka dari itu dia akan menganggur. Nah, pada waktu itu waktu menganggur tersebut pengangguran musiman namanya. Kemudian ada pengangguran setengah menganggur, yaitu hampir sama dengan nomor 2 dengan pengangguran tersembunyi. Namun perbedaannya di sini adalah pengangguran yang memang kelihatannya memang kerja, namun ia ada waktu untuk menganggur. Misalnya umumnya ia bekerja selama 8 jam, namun ia punya waktu untuk menganggur selama 2 jam. Selanjutnya, yang ketiga ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional, yaitu orang yang sebenarnya dia punya pekerjaan, namun ia berhenti karena mungkin ada sesuatu yang mengganjal, mungkin dia tidak sreg sama gajinya atau mungkin apalah dan sebagainya. Kemudian ia berhenti dari perusahaan tersebut, kemudian ia menganggur, dalam artian dia mencari pekerjaan yang baru. Nah, waktu menganggur itu namanya pengangguran friksional. Kemudian ada pengangguran siklikal, yaitu pengangguran karena di PHK. Seperti contohnya produksi sepatu. Biasanya produksi sepatu pekerjanya ada 80 orang, karena ada pengurangan produksi maka ada pengurangan sumber daya manusianya juga. Jadi karyawannya mulai dari 80, yang asalnya 80, karena ada pengurangan pekerja, maka misalnya dikurangi 20 pekerja, jadinya ada 60 pekerja. Nah, yang 20 pekerja tersebut bisa menganggur. Nah, pengangguran tersebut disebut dengan pengangguran siklikal. Lanjut, kemudian ada pengangguran struktural, yaitu karena penurunan ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan karena adanya teknologi baru. Kemudian ada dampak pengangguran. Yang pertama adalah menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada meningkatkan biaya sosial, terjadinya kemiskinan, kurang gizi, tindak kriminal meningkat. Kemudian ada penyebab pengangguran. Yang pertama ada tidak sebanding antara penawaran dan dengan permintaan pekerja.
Kemudian ada turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga ada perubahan teknologi. 4 ada waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran. Yang pertama ada menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua ada informasi lowongan kerja. Yang ketiga memberikan pelatihan kerja. Yang keempat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima ada meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam ada meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan ketujuh ada transmigrasi. Selanjutnya ada pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua ada pengangguran khiyariyah atau memang pilihan. Yang pertama ada pengangguran jabariyah atau terpaksa, yaitu karena korban teknologi, mungkin karena ia gaptek, makanya ia tidak mempunyai pekerjaan atau sulit mencari pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran khiyariyah atau pilihan. Jadi dia memang sengaja tidak mencari pekerjaan. Mungkin aslinya dia punya skill, punya ilmu atau peluang kerja, namun ia bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan, mungkin karena kebutuhan dia memang sudah tercukupi, jadi ia bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya ada solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Ada pertama mekanisme individu, yang kedua ada mekanisme sosial ekonomi. Mungkin cukup sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.